Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi bersama kami dalam seri pengajaran kisah Ayub. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu Engkau membukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan bergerak di antara setiap kami dimanapun kami berada. Mujizat Tuhan masih nyata bagi setiap kami. Mari saudara kita angkat pujian ini bagi Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, Jesus, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, say, that is who you are. 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 Even when I can't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, oh, oh. Waymaker, miracle worker,
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sekali lagi sama-sama katakan Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh. Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab serial mengenai Ayub. Kita lebih fokus pada bagaimana Ayub ini dipulihkan, proses pemulihannya. Karena dari proses pemulihannya kita bisa mendapatkan hikmat untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang ini. Ayub dipulihkan pada pasal 42, kalau ceritanya itu dalam perikop yang terakhir mulai ayat yang ke-7. Itu judul perikopnya, keadaan Ayub dipulihkan. Nah, sebelum dipulihkan maka ayat di atasnya Ayub mencabut perkataannya, dia menyesal, merendahkan diri di hadapan Tuhan lalu dipulihkan. Maka menarik adalah apa yang dicabut perkataannya oleh Ayub, tentu yang pernah dia ucapkan. Nah, apa yang dia ucapkan? Nah, sekarang kita sampai pada pelajaran Ayub pasal yang ke-16, di mana judul perikopnya ini Ayub berkata-kata. Ya, jadi ini memang perkataan Ayub. Ayub membantah sahabat-sahabatnya. Dan di dalam pasal 16 ini ayat yang ketiga dan keempat, saya ingin membacakan. Ayub berkata demikian kepada teman-temannya. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata yang indah terhadap kamu sambil menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Jadi Ayub mengalami malapetaka yang pernah kita bahas. Temannya datang memberikan nasihat. Memang nasihatnya cukup menyindir, bahkan menuduh, menghakimi. Terhadap itu semuanya Ayub sempat kecewa, sempat kepahitan, bahkan dia sempat mengutuk dirinya sendiri. Dan kali ini saya berikan istilah Ayub itu mengutuk teman-temannya. Kenapa saya mengatakan Ayub mengutuk teman-temannya? Karena dia berkata begini, sekiranya kamu ada di tempatku, saya akan datang kepadamu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Artinya apa? Artinya begini loh, kira-kira gampangnya kalau misalnya kita ini mengalami kesusahan, lalu teman kita tuh menasihati begini, kamu tuh banyak dosa ya, makanya ngalamin itu, kita jengkel, lalu kita berkata, mudah-mudahan kamu tuh ngalami seperti yang aku alami. Atau kita mungkin nggak di depannya dia, setelah orangnya pergi, masa dia nasihatin saya begini, mudah-mudahan dia ngalami seperti yang saya alami, baru tahu rasa dia, nanti saya ganti akan berkata kepadanya, dosamu banyak gitu ya. Jadi ini Ayub ini mulai seolah-olah menginginkan, mudah-mudahan kamu mengalami yang aku alami. Sekiranya kamu ada tempatku. Wah, ini menurut saya Ayub ini nyaris nyaris apa? Ini satu langkah lagi dia bisa mengutuki Tuhan. Tapi untung, masih ada untungnya lagi. Ayub sadar bahwa itu salah. Dia mencabut perkataannya dan dia tidak sempat berkata-kata yang salah tentang Tuhan. Jadi dalam hal ini Ayub tidak bersalah berkata-kata yang tidak benar tentang Tuhan, dan itu dicatat oleh Alkitab. Alkitab menulis bahwa Ayub tidak salah. Bahkan Tuhan berkata kepada Elifas dan dua temannya yang lain bahwa kamu tidak berkata-kata yang benar tentang aku seperti Ayub. Jadi Ayub tidak salah dalam hal perkataannya soal Tuhan. Tapi dia pernah bersalah dalam perkataan yang lain yang dia sadari
Dan itu baru dia sadari setelah berjumpa dengan Tuhan. Dia menyesal, dia mencabut perkataannya. Termasuk perkataan pernah menginginkan sahabatnya mengalami seperti yang dia alami. Nah, karena itu penting bagi kita untuk tidak mengutuk orang lain. Karena Ayub setelah mencabut perkataan ini, Ayub dipulihkan. Maka jangan sampai kita ini sempat pernah mengutuk orang lain. Kalau saya berbicara begini, banyak orang menjawab saya gitu ya. Ya, saya tidak pernah, Pak. Ya, saya nggak pernah untuk orang lain. Tapi ketika saya jelaskan lebih dalam lagi, wah, kalau gitu pernah, Pak. Nah, makanya saya mau jelaskan. Penjelasan kepada beberapa orang selama ini yang membuat mereka sadar, wah, kalau begitu saya pernah, Pak. Ini saya sebut dengan istilahnya itu kutuk Kristianika. Wah, apa itu kutuk Kristianika? Ya karena agamanya Kristen, maka mengutuknya itu nggak sadar, tapi ini kutuk. Cuma gayanya ya gaya orang Kristen yang kepahitan, lalu mengutuk, bentuknya itu doa. Nah, contoh begini, diledek, difitnah, dibohongi, dibikin rugi, lalu akhirnya berkata, saya ini nggak mau balas. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan. Saya mau berdoa saja, biar Tuhan yang balas. Saya mau berdoa saja, biar Tuhan yang balas. Itu bentuknya doa, tapi motivasinya mengutuk supaya orang mengalami yang seperti dialami supaya Tuhan balas. Jadi ini sebenarnya Tuhan itu nggak melihat kegiatan. Kalau melihat kegiatan, ya semua orang beragama berdoa. Tapi motivasi, maka Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati. Ya, bukan doa, ya enggak, dendam, mengutuk, ya. Yang lain lagi misalnya difitnah, dibohongi, ditipu, lalu berdoa, Tuhan, pembalasan itu hakmu Tuhan, aku tidak mau balas Tuhan, aku mau berdoa saja, biar digenapi seperti yang tertulis Tuhan, menaruh bara api di atas kepalanya, maka saya berdoa Tuhan, taruh bara api di atas kepalanya. Naruh bara api, biar kebakar apa orang itu. Ini sama juga, ini mengutuk, motivasinya kutuk, bentuknya aja doa. Nah, saya bisa mengajar begini sebenarnya itu karena jujur ya, karena pernah mengalami. Jadi saya mau kasih kesaksian lagi. Hidup saya ini emang ceritanya banyak, lika-likunya panjang, tidak selalu mulus. Saya pun pernah tidak tulus, pernah bohong ya, termasuk pernah mengutuk orang lain. Jadi ceritanya begini. Kan saya pernah kesaksian kalau saya ini orang miskin yang merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, 6 kali 6 meter persegi, merangkak dari bawah, buka usaha kecil-kecilan, nabung tahun demi tahun. Nah, singkat cerita, saya ini punya impian kan sebagai orang desa ini kan, dulu di kampung nih halamannya luas itu, jadi punya impiannya itu ya punya halaman tuh luas nanti kalau punya rumah. Singkat cerita, nabung bertahun-tahun. Tahun 2002, 2001 lah kira-kira, itu saya bisa menabung kira-kira 450 jutaan. Nah, ini waktu itu dengan uang segitu bisa beli rumah nih. Tapi akhirnya saya bilang sama istri, kita beli tanah aja. Ya, harus punya rumahnya kapan? Karena waktu itu kami ngontrak rumah. Ya, kita nabung lagi. Ya, tapi sekarang ini uangnya beliin tanah dulu seluas mungkin, supaya nanti kalau nabung, karena tanah makin lama makin mahal, nggak terbeli, ya stoknya pun udah nggak ada. Jadi akhirnya sepakat kita beli tanah nempel Bintaro Jaya. Jadi memang ini di luar Bintaro Jaya, tapi nempel, dapat akses jalan masuk. Wah, 867. Sebenarnya saya pengennya 1000 meter, tapi yang terbesar yang ada waktu itu di kaplingnya segitu. Nah, setelah dibayar, maka singkat cerita akta jual belinya nggak dikasih, ditunda-tunda, lalu berbulan-bulan kemudian tanahnya mulai dipatok orang lain, diaku sebagai haknya, kita mulai bertengkar, menghubungi penjual, penjualnya janji akan diukur ulang, itu janji, jonja janji, akta jual belinya nggak dikasih-kasih, lalu sampai akhirnya dikatakan, wah itu tanah sengketa, mau diganti tanah yang lain, bulat lagi, akhirnya balik ke tanah itu lagi, wah ini hitungannya bukan bulan lagi, udah tahun demi tahun, sampai akhirnya saya menghubungi penjualnya dan berkata, ya Bu, kalau memang bermasalah tanahnya dan gak ada gantinya, ya uangnya dikembalikan saja sejumlah yang saya bayarkan tanpa bunga. Dan dia setuju. Oh ya Pak, kalau begitu itu solusi yang bagus.
kami minta waktu 2 minggu ya. Nah, kalau dia minta waktu 2 minggu kan saya tunggu dong, masa nggak sabar 2 minggu nunggu gitu ya. 2 minggu tambah 2 minggu tambah 2 minggu tambah 2 bulan, 2 tahun juga saudara. Kalau dia bilang saya minta waktu 2 tahun, saya marah. Tapi dia minta waktu 2 minggu, masa kita marah. Tapi 2 minggu tambah 2 minggu itu lama-lama 2 tahun juga. Setelah beberapa tahun, lebih dari 2 tahun bahkan, kalau saya telepon, pembantunya yang angkat dan bilang ibunya nggak di rumah gitu. Tapi saya iseng-iseng ke rumahnya, ada di teras. Waduh, ini bohong, ini nggak niat mengembalikan. Itu saya pernah jengkelnya luar biasa. Kenapa jengkel? Karena uang itu besar sekali bagi saya yang merantau ke Jakarta, nabung dalam sedikit demi sedikit. Kalau saya orang kaya raya, miliarder gitu ya, uang segitu enggak banyak. Ini kan kita orang miskin yang merantau mengadu nasib ke Jakarta. Jadi dalam kejengkelan itu terus terang saya pernah berdoa seperti yang tadi saya ceritakan tadi. Ya Tuhan, aku mengampuni, aku tidak bisa balas pembalasan hakmu Tuhan. Taruh bara api di atas kepalanya, biar dia tahu kalau saya ini hamba Tuhan. Biar dia tahu kalau saya hamba Tuhan dan yang saya layani itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa. Wah, doa puasa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Singkat cerita 5, 6, 7 tahun ya masalahnya nggak selesai juga. Bahkan masalah ini membawa saya pada suatu konsep teologis. Kenapa orang benar mengalami masalah? Dan kembali lagi ingat kisah Ayub ya. Ini kisah sebenarnya sebelum kesaksian saya sebelumnya ya, di mana saya mengalami kebakaran itu 2009. Nah, saya sudah mulai ketika mengalami masalah itu tentu mencari jawabannya adalah dari firman Tuhan mengapa mengalami masalah. Dan setiap apa yang saya dapatkan atau diingatkan Roh Kudus sebuah ayat atau konsep, maka bagi kami itu adalah jawaban. Dan waktu itu jawabannya berat sekali. Jadi setelah dibohongin, dijanjiin mundur ini udah bertahun-tahun, udah lebih 6, 7, 8 tahun. Singkat cerita itu sekitar hampir 9, 10 tahun kami sampai pada titik di mana saya itu udah capek nagih, capek ngurus. Lalu sampai pada konsep bahwa ya ini Tuhan izinkan terjadi untuk ujian kesabaran, ujian ketulusan, bahkan ujian yang namanya melepaskan hak. Tuhan, saya datang ke Jakarta nggak bawa apa-apa, sekarang paling nggak masih sehat, ya nggak jadi punya rumah, nggak jadi punya tanah, ya nabung lagi. Jadi akhirnya saya mengajak istri kita berdoa yang mungkin tidak lazim, namanya berdoa melepaskan hak. Tuhan, saya ikhlas, saya sudah nggak mau nagih lagi, kalau dikembalikan ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak. Bahkan saya berdoa memberkati si penjual tanah ini. Tuhan berkati dia Tuhan. Kalau dia diberkati berlimpah-limpah, pasti dia tidak akan nipu orang lain lagi. Kami berdoa seperti itu dan akhirnya ya lupakan aja. Ya, namanya sudah berdoa melepaskan hak. Dan juga cukup lama setelah berdoa itu, lebih daripada setahun. Itu penjual tanah itu menghubungin saya. Pak Jarod masih ingat saya. Gimana nggak inget saudara, ratusan juta itu harganya, dikumpulkan bertahun-tahun ya. Saya bilang inget Bu, kita bisa ketemu nggak nih? Wah, saya udah lama nggak nyari, diminta ketemu. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ibu ini beragama berbeda dengan saya, dan dia bercerita bahwa suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia didatangi Tuhan dan dibuat gelisah luar biasa sampai dia takut kalau mati bagaimana. Dan dia ingat ada masalah yang dia belum selesaikan, yaitu masalah tanah saya. Dan dia berjanji kepada saya, Pak Jarod sabar ya Pak ya, saya akan selesaikan. Dan itu benar-benar dalam waktu tahun itu saya diberikan sertifikat tanah itu. Kami cek ke BPPN dan segala macam, sertifikatnya asli. Dan itu membutuhkan waktu hampir 10 tahun, bahkan itu terjadi setelah kami melepaskan hak dan memberkati orang itu. Dari situ saya belajar bahwa wah, ketika orang memberkati, mengucapkan kata-kata berkat, hatinya dipulihkan, maka dampaknya jauh lebih dahsyat daripada berdoa supaya Tuhan yang balas. Supaya Tuhan yang balas. Udah doanya udah macam-macam, Tuhan bikin dia gelisah, Tuhan ingatkan dia tentang saya. Ya nggak inget itu udah bertahun sampai akhirnya udah istilahnya tuh udah pasrah. Nah, kembali kepada kasus Ayub. Ketika Ayub pergumulannya begitu panjangnya, bahkan dia sempat berkata kepada sahabatnya, sekiranya kamu ada pada tempatku,
Mudah-mudahan kamu ngalami seperti yang aku alami. Kira-kira begitu. Lalu Ayub bergumul sampai pasal 38 di mana Tuhan berbicara dengan Ayub. Ayub merespon Tuhan di pasal 40 dengan berkata bahwa aku ini hina di hadapanmu. Kesalehanku ini seperti kain kotor kalau kata Yesaya. Dan dia menyesal di hadapan Tuhan. Dia mengakui bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Dan dia duduk dalam debu abu mencabut perkataannya. Mencabuti perkataannya. Tentu perkataan-perkataan yang salah yang pernah dia ucapkan. Nah, waktu Ayub mulai mencabut perkataan, tidak mengutuki temannya tentunya, karena sebelumnya dia mengutuk temannya, maka diganti memberkati temannya. Saya ingin bacakan Ayub pasal 42 ayat yang 10. Ini ayat kunci juga mengenai proses pemulihan Ayub. Ayub pasal 42 ayat 10 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ayub yang sakit, Ayub berdoa buat temannya yang sehat. Ayub hartanya habis, Ayub berdoa buat Elifas, Bildad, Sofar, Elihu yang diberkati Tuhan. Ayub yang ada masalah dan dia berdoa memberkati teman-temannya yang tidak ada masalah. Tapi kalau itu sebenarnya ada masalah. Kenapa? Tuhan marah. Tuhan marah dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Elifas, Bildad dan Sofar, ya, kepada Elihu tidak. Nanti kita akan bahas dalam episode selanjutnya kenapa Tuhan tidak marah kepada Elihu, tapi Tuhan marah murka kepada Elifas, Bildad dan Sofar. Dan Tuhan bilang kepada mereka bertiga ini, kamu datang kepada Ayub supaya Ayub mendoakan kamu. Maka mereka datang kepada Ayub minta didoakan supaya Tuhan tidak murka. Karena kalau Tuhan murka, jangan-jangan Elifas, Bildad, Sofar mengalami seperti yang Ayub alami, dijarah, dirampok, rumahnya kebakaran, anaknya mati, badannya sakit. Nah, ini Ayub menurut saya menghadapi ujian yang berat. Kan Ayub pasal 16 tadi dia berkata, sekiranya kamu ada pada tempatku. Dan sekarang ini Ayub ada dalam posisi, tidak lama lagi ini temannya bisa dalam posisinya dia. Kalau Ayub tidak berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan ampuni sahabatnya. Jangan sampai sahabatnya mengalami seperti yang dialami. Padahal sebelumnya Ayub kan memang mengharap begitu. Sekiranya kamu di tempatku. Nah sekarang ada posisi nih, teman-temannya bisa mengalami seperti itu. Tapi Ayub udah berjumpa dengan Tuhan. Berbeda, orang kalau sudah berjumpa dengan Tuhan pribadi akan berbeda. Sebelumnya Ayub ingin sekali sahabatnya mengalami seperti yang dialami. Artinya Ayub jengkel, Ayub kepahitan. Ketika orang mengalami masalah, mengalami musibah, lalu orang lain nggak ada empati, nggak ada simpati, bahkan mungkin menghakimi, mulai ada gosip, wah pasti dosanya banyak tuh, pasti punya kesalahan, cuma kita nggak tahu aja kesalahannya apa. Muncul sebuah hasrat, mudah-mudahan dia mengalami seperti yang aku alami. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu saya sendiri berjumpa dengan Tuhan, kita tidak sampai hati berkata, mudah-mudahan dia mengalami seperti yang ku alami. Enggak. Kita tidak akan berkata-kata seperti itu. Karena kita sudah merasakan bagaimana beratnya pergumulan itu. Kita tidak mau orang lain mengalami pergumulan itu. Kasihnya terlalu besar bagi kita. Kasih Tuhan terlalu kuat kita rasakan. Sehingga kita tidak tega orang yang menjahati kita pun akan mengalami seperti yang kita alami. Bahkan kita berdoa, Tuhan berkati dia. Tuhan berkati dia. Jangan sampai dia mengalami yang saya alami. Cukup saya yang mengalami Tuhan. Waktu saya berdoa seperti itu, Tuhan pulihkan saya. Jadi itu sertifikat dikembalikan, bukan dikembalikan, tadinya nggak ada, akhirnya saya mendapat sertifikat tanah. Yang puji Tuhan, ya itu akhirnya tanah itu harganya bisa lebih dari 10 kali lipat dari harga yang kami bayarkan. Kan harga tanah naik luar biasa. Sehingga akhirnya kami bisa membeli tanah yang sekarang ini di mana syuting ini berada, ya, 1.500 meter lebih di Bintaro sektor 9, di mana dulu sektor 9 ini belakang, tapi sekarang pintu tol tuh keluarnya dari sektor 7 dan satu lagi dari sektor
10-11 ya dari Geraha Raya. Ini dari rumah saya hanya 4 menit ke pintu tol. Akhirnya ini jadi depan. Jadi Bintaro yang namanya ada mall, ada hotel, perkantoran, dari rumah saya bisa jalan kaki. Dan 1 meter sudah bisa 12 sampai 15 juta. Dan halaman rumah kami 1.500 meteran. Nah, ini berkat yang kami dapatkan yang sebenarnya kayak wow, di luar dugaan kami akan punya rumah dengan halaman yang luas di sebuah pusat kotanya Bintaro Jaya yang dulu ini bukan pusat kotanya. Sekarang tiba-tiba kawasan bisnisnya berkembang di sekitar sektor 7, 9, 10 ini. Nah, kembali kepada Ayub. Hal yang sama terjadi pada Ayub. Setelah Ayub memberkati sahabat-sahabatnya, maka apa yang terjadi? Saya ingin bacakan saja ayatnya ya. Ayub pasal 42 ayatnya 11 sampai 17. Panjang, tapi saya akan bacakan supaya inilah kisah firman Tuhan mengenai Ayub setelah Ayub memberkati sahabat-sahabatnya. Ayub pasal 42 ayat 11 sampai 17. Kemudian datanglah kepadanya ini Ayub. Kemudian datanglah kepada Ayub semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya atau diizinkan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang terdahulu. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Wah, Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Melihat cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi anak, cucu, cicit. Apa lagi nih ya? Kalau di Jawa itu ada anak, cucu, cicit, udek-udek ciwur apa canggah. Itu artinya Ayub hidup 140 tahun. Nah, kalau anaknya umur 30 menikah ya benar sih sampai pada keturunan yang keempat. Dan kekayaan yang dipulihkan luar biasa 2 kali lipat. Padahal sebelumnya udah kaya sekali. Lalu keluarganya dipulihkan. Ayub punya anak 10, 3 perempuan cantik-cantik. Ya, Kesia, Keren Hapuk, dan mereka semuanya anak-anak yang diberkati Tuhan. Tapi Ayub membayar harganya, bagaimana dia bergumul, berjuang mencari kebenaran, mencari nilai kekekalan, mencari jawaban. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Jadi Ayub pergumulannya saya baca dari pasal 3 sampai pasal 37, bahkan sampai pada pasal 42 sebenarnya. Tidak ada satu kalimat pun dari doa Ayub, Tuhan sembuhkan aku. Enggak, dia bergumul kenapa? Tuhan apa salahku? Bukan dalam rangka memberontak, sebenarnya dia pengen pemahaman. Ini terjadi itu kenapa? Sampai akhirnya Ayub menyadari bahwa Allah itu luar biasa. Dia mengizinkannya sampai dia bertemu pribadi dengan Tuhan untuk menyempurnakan dia. Memang dia saleh, tapi pernah mengucapkan kata-kata kutuk, kecewa, kepahitan. Dia cabut semuanya. Dan dia sampai pada pengertian juga bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik. Dan rencananya tidak pernah gagal. Sekalipun peristiwa-peristiwa gagal terjadi dalam hidupnya, tapi Tuhan rencananya enggak. Ini diucapkan oleh Ayub tentu setelah dia sampai pada pemahaman itu. Dan ketika pemahaman Ayub mencapai lebih baik atau kesempurnaan, kalau boleh saya sebutkan demikian, maka Tuhan memulihkan Ayub dengan cara-caranya yang luar biasa. Bukan sahabat-sahabatnya yang didoakan itu, Elifas, Bildad, Sofar yang menolong dia, enggak. Tuhan memulihkan Ayub lewat keluarga, sahabat, kenalan yang lama, didatangkan. Saya juga nggak tahu kenapa mereka nggak datang sebelumnya, gitu kan? Sebelumnya ngapain? Ingat nggak ayat yang mengatakan begini? Lalu Tuhan menggerakkan orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Jadi waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, maka bangsa Mesir itu bukan marah, tapi digerakkan oleh murah hati. Lalu mereka melepas cincinnya. Ini buat kamu, udah pergi sana. Atau ketika Musa menegur Firaun, juga ada ayat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi Tuhan tuh bisa menggerakkan hati.
Jadi sebelumnya saya percaya Tuhan belum menggerakkan hati saudara-saudara Ayub itu datang menolong. Kenalan yang lama juga nggak digerakkan, maka berpasal-pasal nggak ada yang menolong Ayub karena memang belum digerakkan oleh Tuhan. Jadi kapan itu digerakkan oleh Tuhan? Setelah Ayub sampai pada tujuan ujian, yaitu naik kelas rohani yang lebih tinggi, mengenal Tuhan secara pribadi. Iblis membuat itu terjadi supaya Ayub mengutuk Tuhan. Tapi Ayub menang ujian, dia tidak mengutuk Tuhan. Tuhan melihat Ayub lulus ujian. Bahkan melalui peristiwa itu Elifaz, Bildad, Sofar teologianya diperbaiki. Jadi kali ini semuanya menang, semuanya baik. Elifaz, Bildad, Sofar mendapat pelajaran yang berharga. Ayub hidupnya dimurnikan. Yang kalah iblis lagi. Tapi itu tergantung juga respon si Ayub. Nah, maka mari kita meresponi hidup ini untuk membuat iblis kalah, Tuhan dipermuliakan, teman-teman kita menemukan kebenaran, dan hidup kita dipermuliakan. Saya percaya namanya Elifaz, Bildad, Sofar itu akan pergi kemana-mana dan berkata, wah, Ayub baik sekali. Ayub doakan saya. Kalau Ayub nggak doakan saya akan mengalami seperti yang dia alami. Itu saya percaya sikap Ayub itu akan dipermuliakan oleh sahabat-sahabatnya. Ayub baik. Kalau Anda ingat, selain Ayub juga Musa. Waktu bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan berkata kepada Musa, kamu minggir dari bangsa itu, saya akan punahkan mereka dan kamu akan jadikan bangsa yang baik, saya akan jadikan bangsa yang besar. Dan Musa berkata, Tuhan, nanti bangsa-bangsa akan berkata, Tuhan gagal membawa umat pilihannya, mereka semuanya mati di padang gurun. Selamatkan mereka Tuhan, hukum aku Tuhan. Wow, itu menurut saya nggak tahu Tuhan itu betul-betul berencana untuk memunahkan bangsa Israel atau sedang menguji Musa. Dan Musa lulus ujian pemimpin di mana dia mencintai orang yang dilayani lebih daripada dirinya sendiri. Karena itu kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar bagaimana orang-orang yang pernah hidup begitu takut akan Tuhan, soleh akan Tuhan, dan juga mencintai sesama. Mencintai orang yang menolong itu mudah. Mencintai orang yang mendukung itu mudah. Tapi kalau mencintai orang yang menghakimi kita, menyalahkan kita, mengkritik kita, itu tidak mudah. Tapi biasanya kalau ada orang yang mengkritik, menghakimi kita justru makin dekat sama Tuhan. Karena itu jangan buru-buru marah dengan mereka. Kalau ada kritik, emang lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menemukan sebuah pelajaran dan kita merasakan kebahagiaannya menemukan pelajaran, kita berdoa, Tuhan, mereka yang mengkritik itu karena tidak merasakan seperti yang aku rasakan. Perjumpaan dengan Tuhan yang membuat namanya harta benda bahkan tidak utama lagi. Kebenaran itulah yang utama. Hadiratmu itulah yang utama. Karena itu Tuhan, aku puas dengan pelajaran ini. Aku puas dengan perjumpaan dengan Tuhan. Maka waktu Elifaz, Elihu, Bildad, dan Sofar datang kepada Ayub, doakan kami. Elifaz, Bildad, dan Sofar. Maka Ayub doakan mereka. Karena Ayub sudah selesai permasalahannya. Dia menemukan Tuhan. Dia menemukan kebenaran. Itu membuat dia disanggupkan menghadapi badai kehidupan. Disanggupkan juga bahkan mengucapkan kata-kata berkat untuk sahabat-sahabatnya. Karena itu tantangan saya buat saudara hari ini adalah apapun yang Anda alami. Mungkin dikecewakan teman, dikecewakan sahabat, bahkan mungkin ditelikung di persimpangan, ditusuk dari belakang, Anda dikhianati, Anda punya pengerja yang Anda hidupi, Anda biayai, dan Anda justru dikhianati, Anda bisnis, Anda diberkati, lalu Anda mulai menolong orang lain, memberikan bantuan modal, bantuan barang secara konsinyasi, dan Anda ditipu. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang menyakitkan. Pengkhianatan terjadi bahkan dalam kelompok-kelompok orang yang kita layani. Dalam dunia pelayanan. Itu bisa menyakitkan, itu bisa memancing kita untuk kita mengucapkan kata-kata kutuk. Tapi sekali lagi, kuatkan hati. Rasakan kasih Tuhan yang membebaskan kita, yang memberkati kita. Sehingga kita bisa mengucapkan kata-kata berkat terhadap orang-orang yang tidak memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, kami datang kepadamu setelah pelajaran ini Tuhan. Kami belajar dari Ayub yang secara manusia dia pernah jengkel kepada teman-temannya yang tidak menolong. Bahkan dia pernah berkata, sekiranya kamu mengalami yang aku alami. Dan Ayub ada dalam posisi temannya akan mengalami hal itu seperti pengharapannya. Dan temannya akan mengalami apa tidak tergantung doanya, karena doanya yang dijawab oleh Tuhan. Doanya didengar oleh Tuhan. Dan Ayub memilih, dia mendoakan sahabatnya, Tuhan ampuni sahabatku, berkati mereka. Mereka jangan mengalami seperti yang aku alami. Dan kami belajar hari ini Tuhan, kami belajar dari doanya Ayub. Biar kami juga berdoa untuk orang-orang yang membenci kami, untuk orang-orang yang mengecewakan kami, untuk orang-orang yang mengkhianati kami, untuk orang-orang yang tidak menolong kami saat kami susah, saat kami disingkirkan, saat kami dalam bayang-bayang maut, saat kami dalam lembah-lembah kekelaman, saat kami Tuhan seperti orang kusta yang dihindari orang. Dan orang-orang berkata, menuduh kami punya dosa, menuduh kami punya salah. Kami berdoa memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan temui mereka sehingga mereka merasakan yang seperti hamba-Mu rasakan. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika teman-teman kami mengalami seperti yang kami alami, yaitu perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka tidak akan memfitnah lagi. Mereka tidak akan kejam lagi, mereka tidak akan menghakimi lagi, mereka juga akan punya kebaikan. Terima kasih Tuhan, di tengah kesusahan ini kami mau mencoba untuk berdoa justru buat orang-orang lain. Kami buang egois kami, berdoa untuk diri sendiri, tapi sebaliknya kami berdoa seperti Ayub, berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Demikian juga kami saat ini Tuhan, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati pemirsa, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, lindungi teman-teman kami yang harus bekerja dalam situasi seperti ini karena posisi mereka sebagai mengabdi, sebagai tim medis, penjual sembako, pengantar barang. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka dari mara bahaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai gak tahan ya untuk tidak menangis, tapi inilah saudara inspirasi hari ini. Sampai berjumpa dalam pelajaran selanjutnya. Saya percaya saudara diberkati karena saya pun yang mengucapkan pelajaran ini, saya diberkati Tuhan. Sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya.